Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talk show pagi ini di Facebook Tribun Medan tanggal 13 Agustus 2021 jam 10 sampai 1 jam ke depan bersama CEO Tanrise Property Ibu Belinda Tanoko. Selamat pagi Bu Belinda, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sian, apa kabar? Halo juga sahabat Tribuners, nice to meet you. Luar biasa. Sahabat Tribuners, pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Surabaya, CEO Tanrise Property. Sahabat Tribuners, untuk mengenal lebih jauh mengenai Tanrise Property, mari kita saksikan video berikut ini. Tanrise Property, perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia, didirikan oleh Hermanto Tanoko, sosok entrepreneur sejati yang sukses dalam berbagai bisnis, industri, dan properti. Tanrise Property hadir sebagai pengembang properti terpercaya di Indonesia. Fokus utama kami adalah mengembangkan properti bernilai investasi tinggi melalui inovasi yang berkesinambungan. Kami berkomitmen memenuhi kebutuhan properti dengan mengutamakan konsep, kualitas, dan desain arsitektur yang modern. Kami terus membangun proyek yang presisius, bernilai investasi tinggi, dan menjadi special icon kebanggaan bangsa. Dari tahun ke tahun, Tanrise Property selalu menghadirkan properti terbaik dalam segmen high-rise building, residential, industrial, dan hospitality. 100 Resident, apartemen mewah di pusat kota Surabaya, mengutamakan privasi sebagai keunggulan utama, diwujudkan melalui konsep single building di lokasi CBD Surabaya, didukung dengan desain arsitektur modern serta berbagai fasilitas seperti private lift, balkoni yang luas di setiap unit, dan berbagai fasilitas premium lainnya. Foza Premium Office, gedung perkantoran premium dengan standar grade A pertama di Surabaya. Berlokasi strategis di Surabaya Barat, the next CBD of Surabaya. Terdiri atas 33 lantai dengan konsep smart building system, dilengkapi dengan double glass dan VRF air conditioning system, serta didesain oleh arsitek internasional. Memiliki berbagai fasilitas premium seperti world class lobby, fly barrier system, high class meeting room, private lift bagi para eksekutif, serta area parkir yang luas. Triton Point Warehouse, kawasan pergudangan dan industri di lokasi strategis yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia untuk mendukung jaringan distribusi pelanggan. Memiliki keunggulan double wall dan double WF dengan berbagai fasilitas seperti area parkir yang luas, one gate system, dan security 24 jam. Grand Sunrise, kawasan hunian modern yang mewah, terletak di lokasi yang sangat strategis dengan konsep modern industrial arsitektur. Fasa Hotel Surabaya, hotel bintang 5 termewah di Surabaya Barat, memiliki desain arsitektur dan pelayanan luar biasa, serta fasilitas kelas dunia seperti presidential suite dengan private pool, executive lounge, residential apartemen, grand ballroom dengan kapasitas 1.800 orang, Aviosa Chapel, restoran terbaik berskala internasional, dan fasilitas terbaik mewah lainnya. Solaris Hotel, inovasi baru hotel modern untuk keperluan bisnis dan liburan. Berada di 2 kota besar, Malang dan Bali, memberikan keramahan asli Indonesia dan keunggulan setiap konten lokal. Dilengkapi fasilitas seperti The Pine Restaurant, meeting rooms, spa, dan kolam renang. Cleo Business Hotel, hotel bisnis modern dan terletak di pusat-pusat bisnis kota Surabaya, menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi para pebisnis. Didukung dengan fasilitas seperti The Origin Coffee dan meeting rooms. Berbagai penghargaan bergengsi telah diterima Tanrise Property. Fasa Hotel menjadi pilihan Presiden Republik Indonesia
Bapak Insinyur Haji Joko Widodo saat berkunjung ke Surabaya serta berbagai publik figur internasional dan nasional. Tanres Property selalu berkomitmen untuk menghadirkan properti di lokasi yang strategis serta memberikan desain arsitektur yang unik dan berkualitas tinggi. Dengan tim manajemen yang solid dan berpengalaman, Tanres Property akan terus mengembangkan proyek-proyek prospektif yang memberikan nilai investasi yang semakin meningkat di masa mendatang. Tanres Property, build beyond value. Bu Belinda, sangat luar biasa sekali perkembangan dari Tanres Property ya, dengan konsep build beyond value. Nah, Bu Belinda, apa yang dimaksud dengan build beyond value ini? Bisa Ibu sharingkan sedikit kepada sahabat Tribuners kita. Silakan, Bu. Oke. First of all, I would like to say thank you, Pak, for inviting me, khususnya buat Tribun Medan ya. It's an honor for me to be here gitu. Sebelum sharing about build beyond value, let me share a quote with you. Jadi, the secret of success is determined by your daily agenda. Ini merupakan quote yang saya pegang juga gitu ya. Dan awal-awal ini saya ingin memperkenalkan diri juga. Nama saya Belinda Tanoko, CEO dari Tanres Property. Saya adalah putri pertama dari Bapak Hermanto Tanoko dan juga Ibu Sandrawati Jusuf, seperti itu. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaan Pak Sian, untuk awal-awal nih Pak ya, Tanres ini background-nya itu adalah dari manufacturing company. Jadi Tanres Property ini merupakan salah satu subholding bisnis properti dari Tankop Group. Nah, kita mengawali semua lini bisnis kami itu dari manufacturing lininya awalnya. Nah, awalnya itu seperti itu dan kita beranjak proyek pertama kami adalah pergudangan. Karena kami berpikir karena background bisnis keluarga kami adalah manufacturing company, jadi kita memulai properti ini dengan pergudangan. Ibaratnya mudahnya gini, kalau misalnya nanti nggak kepake juga kita bisa pakai sendiri. Itu mindset di awal. Tetapi setelah kita mengembangkan di properti dan kita jatuh cinta di properti, kita masuk ke properti lebih dalam lagi. Nah, karena kita masuk di properti, kita memiliki suatu value yang luar biasa. Build beyond value itu adalah harapan kami untuk terus membangun value-value yang terus meningkat dan memiliki nilai yang meningkat di kemudian hari. Jadi kami hanya saja bertanggung jawab dan memegang komitmen integritas kepada seluruh stakeholder, tapi kami juga ingin memberikan nilai lebih, value lebih kepada para stakeholder kami, seperti itu Pak. Jadi konsepnya build beyond value ini kita ingin memberikan value yang terus meningkat di masa mendatang, karena kami percaya bahwa properti adalah investasi untuk long term ya, jangka panjang. Ya, luar biasa Bu Belinda ya. Jadi beyond value untuk stakeholder untuk jangka yang sangat panjang sekali. Nah, Bu Belinda, proyek Tanres Property itu meliputi hotel, perkantoran, apartemen, residensial, pergudangan. Bagaimana Tanres Property menerjemahkan build beyond value untuk proyek tersebut sehingga sangat luar biasa sekali kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu sampai 2019 itu IPO dan sampai sekarang berkembang secara terus-menerus dan memiliki land bank yang sangat besar sekali. Bagaimana terjemahan itu, Bu? Iya, jadi Tanres Property ini IPO-nya Juli 2018, Pak. Jadi kita menjadi perusahaan publik dan kita memiliki diversifikasi portofolio yang sangat luar biasa banyaknya. Jadi kita mulai dari pergudangan, ada perumahan, kompleks untuk industrial, dan juga masuk ke ranah apartemen dan juga perkantoran. Tepatnya kita juga memiliki 6 hotel, yang salah satunya adalah Hotel Fasa yang bintang 5, kemudian kita juga ada Solaris Hotel di Bali dan di Malang, kemudian Clio Hotel yang ada di Surabaya, seperti itu. Nah, kalau hubungannya dengan build beyond value ini mungkin kita memberikan value yang lebih, nilai lebih itu di propertinya ya. Waktu saya mengawali karir saya tahun 2004, itu pertama kali proyek saya adalah Triton Point Central Square. Jadi saya memasarkan sebuah warehouse di kayak Jalan Raya Gedangan Sidoarjo. Itu kita membangun gudang itu seluas lahannya 5 hektar ya. Ini proyek awal perdana kami gitu. Saya menjual lahan gudang itu 11 kali 30 itu harganya nggak nyampe 500 jutaan, Pak. Jadi itu waktu harga pasarnya saat itu ya 500 jutaan. Tetapi sekarang value of money-nya itu harga pasarnya sudah lebih dari 4 miliar.
untuk unit yang sama. Jadi itu berapa sekitar tahun, Bu? 16 tahun ya, 16 Iya. tahunan itu naiknya sudah lebih dari 8 kali. Nah ini sangat menarik di dunia properti gitu, berlipat kali ganda itu luar biasa. Return of earning-nya itu juga sangat tinggi, tapi emang ingat ya, ini jangka panjang. Tapi emang di Indonesia sendiri 3 tahun terakhir ini masih mengalami stagnan. Nah, tapi kalau properti ini kan nggak mungkin turun ya. Jadi kalau nggak stuck ya naik, stuck naik gitu. Jadi merupakan long term investment. Karena properti kan juga kebutuhan pokok. Jadi kami percaya bahwa di properti ini suatu kita harus memiliki portofolio untuk di investasi di properti gitu, Pak. Nah, artinya build beyond value itu bukan hanya dari segi kualitas properti yang diberikan kepada customer ya, tetapi di sini juga adalah nilai dari segi investasi ya, Bu ya. Artinya kalau membeli properti yang dibangun oleh Tanres Property, selain estetika dan sebagainya, juga memberikan sebuah nilai masa depan yang bagus. Apakah itu untuk semua proyek akan seperti itu, Bu? Value. Harapan kami Pak kalau di properti, cuman emang stagingnya berbeda-beda ya, untuk setiap lini proyek, karena emang diversifikasi portofolionya itu dari perumahan, pergudangan, industrial, perkantoran, apartemen. Nah ini memiliki portofolio yang berbeda-beda. Tentunya mungkin nanti akan saya sharekan di proyek-proyeknya Tanres. Saya izin share screen ya Pak. Silakan Bu Belinda, silakan. Ya. Oke, ini biar semakin mengenal Tanres nih hari ini ya. Siap, sangat senang sekali Bu. Udah tambah jelas Pak? Sangat jelas sekali Bu. Oke, jadi ini adalah brand vision kami yang tadi sudah saya sharingkan about build beyond value. So this is our insight Pak. Jadi kita tuh mempelajari juga gitu, apa sih yang diinginkan oleh customer. Mereka kepingin developer yang punya high credibilitas, yang dapat dipercaya, yang bisa diajak partnership, berkolaborasi, tentunya juga memiliki value konsep yang unik gitu ya, yang memiliki signature gitu. Terus juga produk-produk yang gampang dijual juga, track record yang bagus, produk kualitas dan inovasinya itu bagus gitu ya, dan juga memiliki good future prospect. Ini yang paling penting. Jadi kita tuh juga mengawali dengan riset. Kita tuh mengawali apa sih yang diinginin oleh customer. Actually, we just find out that they want to be served. That's why during pandemi ini Pak, pandemi ini Tanres juga memiliki spirit yang baru. Spirit kita adalah super serving through continuous property breakthrough for a better life. Jadi kita memiliki semangat spirit yang ditularkan di seluruh lini Tanres Property itu, bagaimana kita bisa melayani customer secara personal, layaknya seorang teman gitu ya, tetapi kita juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. We put ourselves in the customer shoes gitu. Jadi bukan memandang mereka sebagai segmen pasar aja gitu, tapi kita juga ingin memberikan pelayanan. Tentunya dengan adanya hospitality under Tanres, itu kita juga harus memberikan ekstra ya. Karena kena pandemi ini yang paling terdampak, terpukul itu juga di lini bisnis perhotelan, karena pariwisata semuanya pastikan juga menurun gitu. Tetapi kita tetap menjaga konsistensi dan pelayanan kami terhadap seluruh stakeholder. Dan juga tadi di True Continuous Property Breakthrough itu kita ingin menjadi game changer di dunia properti. Jadi kita ingin menciptakan tren baru, konsep baru yang dimiliki oleh Tanres Property. Dan juga for a better life, tentunya kita memiliki keinginan untuk mensejahterakan seluruh stakeholder, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick gitu ya. Ini salah satu strategi dari kami Pak, kita memiliki 3 strategi bagaimana kita terus build sustainability growth for long term impact. Jadi kita ingin membangun fondasi yang kuat di produk-produknya Tanres ini, sehingga kita memiliki project yang sangat diminati untuk masa datang. Jadi memiliki nilai yang terus meningkat gitu ya. Dan juga kita terus expand untuk properti ini di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tentunya kita sekarang sudah memiliki 20 project selama Tanres Property ini berdiri ya. Dan kita emang ingin memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada stakeholder. Jadi kita ignite the emotional attachment with them gitu. Oke, nah ini mungkin Tanreser, ini adalah produk-produk dari Tanres. Kita memiliki 7 brand, dari ada Akandrat, Posa, Kyo, Tritan Hub, Tritan Point, Grand Sunrise, dan juga Dakota.
Ini overview dari produk-produk kami gitu Pak Sian. Ya, luar biasa sekali Bu, ada 7 produk yang dipersembahkan oleh Tanres. 7 brand. 7 brand Kita yang ada dipersembahkan. brand, kita ada 20 project yang sudah dikerjakan oleh Tanres Property Pak. Oke, ada 7 brand dan 20 project yang dikerjakan oleh Tanres Property dari segi bermacam-macam kategori juga ya. Bagaimana untuk menerjemahkan keunikan ini kepada para stakeholder, termasuk para pembeli, customer, sehingga mereka senantiasa mempercayai produk Tanres. Keunggulan apa yang diberikan, misalnya apakah dari estetika, arsitekturnya, efisiensinya, project manajemennya, on time, tepat waktu, dan sebagainya. Mungkin ini pasti ada, di belakang ini ada sesuatu yang sangat unik dan sangat unggul, sehingga sampai sekarang bisa berkembang sejauh ini memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Silakan Bu, mungkin ada beberapa yang ingin di-sharingkan supaya bisa memberikan pencerahan bagi sahabat Tribuners yang kita nantikan ini. Iya, ini mungkin saya izin share screen. Silakan. Lagi ya. Bisa tampak Pak? Ya, tampak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini emang ada 7 brand dari 20 project, mungkin saya share lagi untuk project-project Tanres ya, supaya lebih mengenal Tanres gitu. A100 ini adalah apartemen the most luxurious condominium in the heart of Jakarta, in the heart of Surabaya, sorry. Jadi ini kita benar-benar mendapatkan award dari Properti Guru untuk the best condominium architectural design. Ini kita juga membawa tagline Pak, home, freedom, dan meaning. Artinya ini kita memiliki sebuah hunian yang menawarkan pertemuan antara desain futuristik, lokasi strategis, dan juga desain fasilitas-fasilitas yang modern gitu ya. Ini ada lokasinya juga di Jalan Raya Gubeng tepatnya. Ini beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di A100. Tentunya kita concern juga untuk wellness ya. Ini kita juga memberikan luxurious lifestyle juga. Ini ada lobbynya, terus area gym supaya bisa olahraga terus. Ini ada private cinema. Jadi udah bisa memiliki cinema sendiri ya di rumah gitu. Ini kita ada Royal Indoor Pool. Jadi kalau mau renang gitu, orang Indonesia kan takut matahari ini. Ini bisa nggak terlalu direct sunlight gitu ya. Bisa ada indoor pool. Lalu kemudian ini adalah show unit sama seperti yang di background saya gini ya. Ini adalah project yang di A100. Ini apartemennya semuanya pakai private lift dan juga balkoninya tuh lebar semuanya, dan setiap ruangan yang ada di A100 ini selalu ada cahaya mataharinya yang masuk. Ini kurang lebih layoutnya ya. Jadi kita juga punya space untuk kamar pembantunya juga. Jadi ada 2 bedroom plus kamar pembantu dan juga ada 3 bedroom plus kamar pembantu juga gitu. Nah, ini saya ke Fossa. Fossa ini adalah perkantoran yang modern di Surabaya with Grade A building. Ini kita sinergi dengan Fasa Hotel, jadi sebelah-sebelahan gitu. Fossa Tower ini ada 33 lantai dan kita juga ada dilengkapi dengan VRF double glass system gitu. Ini terbaru di Surabaya ya. Kita juga bekerja sama dengan Co-Hive, 1 lantai full untuk co-working space. Jadi kami juga ngikutin tren kekinian dengan para milenial gitu ya. Ini lobbynya sangat modern. Kita juga semuanya pakai private access. Ini juga salah satu kantor kami, Tankop, ada di penthouse-nya Fossa nih Pak. Jadi ini private lift juga ada untuk eksekutif. Ini kita juga ada show unitnya dan kita manage by JLL. Jadi udah international standard untuk building facility-nya. Nah, kalau ini adalah apartemen kami yang memiliki konsep the first Japan inspired apartment gitu di Surabaya. Ini pertama kali konsepnya karena kami melihat potensi untuk student apartment ini sangat luar biasa besarnya, dan lokasi kami itu hanya 5 menit dari university terkenal di Surabaya. Benderanya sangat maju, premium, jadi kita memiliki konsep yang sangat luar biasa. Kita terinspire dari orang Jepang gitu ya. Kita ingin memberikan extra value lebih di Surabaya. Jadi kita punya society hub, kita ada untuk area business lab-nya, ada area untuk makan-makan, untuk co-working space, untuk amphitheater-nya juga, untuk garden-garden. Ini cocok nih untuk area pandemi sekarang ya. Jadi kita punya ada lebih dari 3 garden, terus kita juga ada area poolnya. Ini lokasinya juga strategis. Nah, ini cuplikan-cuplikan nih. Ini kita juga membawa nuansa Jepang
untuk di apartemen di Surabaya, khususnya tone warnanya dari sisi space yang optimal. Setiap space itu kita gunakan maksimal dengan space-space yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi merupakan salah satu pilihan produk yang smart investment, karena kami juga nggak hanya bisa untuk investasi, untuk ditinggal, tapi juga bisa untuk investasi, bisa untuk recurring income gitu ya, karena potensinya tuh luar biasa. Ada 12.000 mahasiswa setiap tahunnya. Jadi kalau unit kita hanya 730, ya ini sangat menjadi demand yang luar biasa. Nah, ini proyek pertama Tanres nih, di Triton Point. Kita ini memiliki konsep poinnya itu karena kita ingin ada di kota-kota besar di Indonesia. Jadi untuk para sahabat entrepreneur yang berinvestasi atau mengerjakan bisnisnya di Triton Point, dia langsung bisa mengembangkan distribusi poinnya itu di mana-mana. Bisa ada di kota-kota besar di Indonesia juga. Jadi kita sekarang udah ada di Medan, di Bandung, di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Ini beberapa benefit-benefit yang ada di Triton Point. Yang pasti kita tuh ada one gate system. Jadi aksesnya itu terkontrol, terkendali. Dan kita juga di-manage oleh estate management yang profesional, di kawasan yang bebas banjir, tentunya sertifikat semuanya lengkap. Nah, kalau Triton Hub ini adalah salah satu produk terbaru dari Tanres Property. Meskipun pandemi sudah melanda kita lebih dari 1 tahun, tapi Tanres Property tetap berkomitmen untuk memberikan produk-produk yang baru. Ini konsep Triton Hub ini adalah konsep gudang 700 jutaan berizin industri. Jadi ini adalah tampak depannya, jadi emang nggak seperti kayak pergudang pada umumnya. Jadi kami mengkombinasikan konsep modern hunian gitu ya untuk di pergudangan, karena kita juga memberikan konsep wow. Ini adalah warehouse office workshop yang very fleksibel dan luasnya mulai dari 6x12 sampai 8x12. Jadi untuk para startup, untuk para UMKM itu bisa langsung berinvestasi di Triton Hub juga, karena cicilannya hanya 7 jutaan per bulan gitu ya. Jadi mereka juga bisa mengembangkan bisnisnya langsung di Triton Hub. Tepatnya ini di Jalan Raya Gedangan di Sidoarjo gitu ya, selatannya Surabaya. Nah, ini konsep baru kami. Jadi kita menggunakan sistem volume ya, volume kubikasi mulai dari 351 gitu. Ini tempatnya sangat fleksibel gitu. Jadi bisa untuk racking yang tinggi gitu. Kalau misalnya rumah dibuat gudang kan agak sumpek ya di garasinya atau masuk ke rumah, atau nanti kita juga yang punya keluarga bisa mengganggu mobilitasnya bersama keluarga gitu. Jadi Triton Hub ini merupakan konsep baru untuk menjawab jawaban kebutuhan para milenial gitu ya. Ini kita juga punya konsep Ultima ini yang lebih luas. Luasnya 468 meter kubik. Ini space-nya lebih besar, dan juga ini yang paling besar tipe Stellar yang 577 meter kubik. Ini kita juga baru saja launching bulan Mei kemarin untuk tipe baru Praksi. Luasnya juga 351 meter kubik dengan desain yang lebih modern. Nah, kalau di Triton Hub ini fasilitasnya komplit. Tetap sama konsepnya, kita one gate system, jadi tetap terkendali dan juga ada estate manajemennya. Kita juga memberikan fasilitas lebih kalau di Triton Hub ini. Nah, ini overview-nya aja sih. Nah, kita dari samping ya, potongan samping isometrinya kita bisa create, ada mezzanine, bisa untuk kantor, bisa untuk ruang meeting, co-working, bawahnya untuk ruang bisnis, untuk gudang, untuk showroom, itu bisa. Jadi di Triton Hub ini kita memberikan fasilitas lengkap, fitur-fitur bangunan yang berkualitas, dan juga yang pasti keamanan 24 jam. Ini proyek perumahan kami yang di Gresik. Kita juga ada perumahan yang di Grand Sunrise. Ini tadi udah kita lihat sama-sama di video company profile kami. Ini adalah rumah dengan konsep modern industrial arsitektur. Jadi kurang lebih seperti ini, kita sudah berhasil menjual lebih dari 60% ya tipe-tipe rumah. Dan ini adalah proyek terbaru. Ini kita akan launching di semester 2 ini dengan arsitek Budi Harmunanto, dan juga konsepnya ini benar-benar sesuai dengan para milenial sekarang ya. Jadi kita ada 3 tipe Potter House, Windsor, dan Hamilton. Ini mulai dari 1 lantai, 1,5 lantai, dan juga 2 lantai untuk kebutuhan para milenial yang ada di Kota Gresik. Luar biasa sekali, Bu Belinda. Iya, itu sekilas sneak peek ya Pak ya dari portofolio Tanres Property. Iya, ini saya mendengar Ibu beberapa
menceritakan tentang milenial. Yes. Kenapa ya? Apakah memang fokus ke depannya termasuk milenial salah satu yang menjadi fokus utama daripada Tanres Property? Di pergudangan juga Ibu tadi ada singgung sedikit mengenai ini sangat cocok untuk milenial karena harganya mungkin terjangkau ya. Biasanya harganya kan tinggi sekali untuk pergudangan Ya, dengan betul, konsep betul. wow ya. Warehouse, Konsep, office dan ya. workshop. Nah ini Betul. kenapa harus milenial, Bu? Jadi gini, karena portofolio di Tanres ini sangat besar diversifikasinya. Jadi kalau misalnya untuk Fossa Premium Office itu target segmennya sudah jelas untuk para pebisnis, para eksekutif muda itu yang bisa mengembangkan sayapnya bisa berkantor di Fossa Tower yang di Jalan HR Muhammad. Tapi khususnya untuk apartemen kami memiliki yang the most luxurious condominium yang di Jalan Raya Gubeng itu untuk segmennya untuk para senior gitu ya yang memiliki keinginan untuk menikmati hidup yang lebih hidup lagi gitu ya karena fasilitasnya juga banyak sekali. Nah, tapi kita juga punya yang untuk milenial yang Kyo. Itu benar-benar kami sesuaikan dengan segmennya karena lokasinya strategis itu dekat dengan university, dekat dengan mall, dekat dengan bisnis distrik gitu. Karena kami melihat potensi milenial ini kan sekarang sudah umurnya usia matang juga ya. Di 35 sampai 40-an ini kan mereka benar-benar kepingin invest gitu loh. Mereka sudah punya tabungan dan mereka bisa menginvestasikan di propertinya gitu loh. Jadi mereka bisa memiliki portofolio tersendiri. Nah, kalau untuk perumahan kami juga punya, khususnya di Grand Sunrise itu harganya sangat terjangkau juga. Jadi mulai dari 600 jutaan, cicilan hanya 3-4 jutaan, itu mereka sudah bisa memiliki properti sendiri karena dengan adanya support dari pemerintah, PPN ditanggung pemerintah, lalu juga support dari perbankan, bunga yang sangat rendah sekali. Ini merupakan daya tarik tersendiri untuk diinvestasikan ya, dan juga sebagai user mereka juga bisa menikmati properti-properti yang ada sekarang ini. Sekarang ini kalau nggak mulai beli atau investasi, kapan lagi gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, sama juga di pergudangan, kita punya Triton Point itu yang luasnya mulai dari 300 meter persegi sampai ke 1.900 ya, kurang lebih 2.000, itu harganya kan sudah tinggi ya, mulai dari 4M ke atas gitu. Jadi kita juga memikirkan untuk para startup, untuk memulai bisnisnya, jadi lahirlah Triton Hub. Seperti itu, tentunya dengan luasan yang lebih khususnya maksudnya lebih macro warehouse gitu ya. Jadi pas gitu buat mereka, lebih besar dari ruko, tapi lebih kecil juga dari Triton Point. Jadi mereka bisa memanfaatkan properti-properti yang ada dari Tanres Property untuk menjadi sahabat bisnis mereka. Jadi segmen-segmennya itu sendiri-sendiri Pak. Kalau untuk Triton Point mungkin untuk para bisnis yang sudah lumayan settle ya, yang ingin mengembangkan bisnisnya gitu, kepingin buka cabang di Medan, nah kita bisa mulai dari Triton Point. Ingin cabangkan di Bandung, kita juga bisa melalui Triton Point, sehingga mereka bisa menambahkan jaringan distribusi mereka di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang akan memberikan kontribusi plus juga kepada rekan-rekan partner kami gitu. Jadi ada Triton Point untuk bisnis yang sudah mature, yang skala industrinya lebih besar. Triton Hub untuk startup untuk mendukung lah ya skala-skala startup yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Karena di zaman digital ini bisa saja startup itu nggak perlu gudang yang terlalu besar. Yang penting perputarannya kencang dan masuk ke era digital yang akan memperbantu bisnis mereka. Nah, Triton Hub ini Bu Belinda, ada di mana saja ya Bu ya? Ini sahabat Tribuners ini baru Pak, ini proyek kami pioner, baru banget ya? Karena ini inovasi konsep selama pandemi ya. Jadi kita selama pandemi kita juga memikirkan apa yang bisa kita bangun dan juga inovasi konsep baru apa yang fresh, yang bisa menjawab kebutuhan pasar gitu loh. Karena kami melihat potensi di startup di Jawa Timur sendiri ini naiknya juga cukup signifikan ya, terlalu dari 1,6% menjadi 3,1%. Nah ini kan adalah pangsa market yang bisa kami garap gitu ya. Tentunya kita belajar launching dan kemarin cukup menggembirakan, ada beberapa unit yang sudah mulai kita bangun juga, sehingga nanti tahun depan kita sudah bisa melakukan serah terima gitu. Ada berapa unit Bu Belinda yang dibangun saat ini? Di proyek perdana ini kami membangun 146 unit saja Pak. Luar biasa. Jadi ini kita awali di Surabaya Selatan ya, tepatnya di Jalan Raya Gedangan situ. Luasnya kira-kira berapa ya Bu?
Luas area lahan kami mulai yang 2 hektar ini Pak. Jadi kita untuk pergudang itu kita mulai dari 2 hektar sampai ke 26 hektar itu ada. Karena land bank kami itu banyak Pak. Kita ada di lebih di 20 kota besar di Indonesia, tapi emang areanya itu nggak terlalu besar-besar, tapi banyak gitu Pak. Kalau totalnya lebih dari 275 hektar ya. Dan aset landnya di Tanrise. Dan itulah yang Ibu katakan adalah breakthrough di properti yang dipersembahkan kepada customer untuk apa yang bisa dikerjakan lagi, diinovasi lagi selama pandemi ini ya Bu ya. Yes, betul sekali. Dan itu seperti infrastruktur, digitalization dan sebagainya. Itu bagaimana Bu? Misalnya tentang broadband dan sebagainya, apakah bisa support ke sana, aksesnya bagaimana? Karena sekarang juga ada beberapa tempat di pembangunan, ada yang orientasi kepada keramaian, ada yang TOD, Transit Oriented Development dan sebagainya. Kalau konsep dari pergunaan Triton Hub ini seperti akan dekat ke industri atau hanya dari skala bisnisnya, Bu? Kita both sih Pak, both. Karena kalau dari sisi industri, kita semua aset-aset di Triton Point, baik di Triton Point dan Triton Hub ini kita memiliki izin perindustrian. Jadi ini lebih dari izin pergudangan ya. Kita bisa memanfaatkan untuk industri-industri muda awal gitu ya. Misalnya untuk pembuatan pakaian, untuk industri pakaian itu juga bisa, untuk F&B yang untuk ghost kitchen gitu ya, sekarang kerennya itu juga bisa di Triton Hub. Lalu untuk workshop, untuk bengkel, juga untuk sekarang kan lagi ngetrend bisnis online nih, mereka juga pasti perlu warehouse juga ya. Ini juga bisa mengakomodir gitu loh. Jadi dari sisi kondisi yang sekarang, meskipun PPKM, kami terus juga melakukan dari sisi developer ya, melakukan digital marketing activation juga. Kita nggak hanya untuk online aja, tapi kita juga punya konsep baru drive-thru open house Pak. Jadi customer kami itu juga bisa langsung drive-thru online gitu, keliling juga gitu. Jadi kami aktif sih di era-era digital ini juga. Ini menarik ini Bu, drive-thru. Biasa dari properti kan ada beberapa yang melaksanakan adalah virtual tour ya. Ini drive-thru, ini menarik Bu Belinda. Drive-thru itu apa yang dilakukan? Misalnya kalau ada yang ingin melihat Triton Hub, Triton Point, kemudian ada perumahan Dakota, Fossa dan sebagainya. Bagaimana? Mungkin drive-thru untuk yang residensial ya mungkin ya Bu ya? Dan pergudangan. Untuk pergudangan juga bisa, betul. Untuk pergudangan dan residensial dilakukan. Misalnya ada yang mau melihat ini. Marketingnya kreatif nih Pak, harus kreatif. Luar biasa. Bagaimana caranya Bu? Misalnya katakan ada yang ingin melihat. Iya, jadi untuk calon pembeli kami yang ingin melihat, kami sudah mengirimkan untuk virtual tour-nya. Mereka juga bisa melakukan 360-nya sendiri gitu loh. Tapi kadang ini properti kan investasinya mahal ya, bukan hanya sekedar kayak air minum gitu. Air minum kita bisa cuman kayak 5.000, 10.000 gitu, it's okay gitu ya. Tapi kalau untuk properti, untuk harga yang udah di atasnya 500 juta, mereka kan juga think twice gitu. Jadi kalau kita ajak mereka untuk melihat show unit kami, itu kita juga bisa menunjukkan untuk drive-thru. Jadi kita standby di tempat, mereka bisa drive-thru, kita interaksinya lewat Zoom juga Pak. Kita memberikan edukasi-edukasi. Jadi kita tetap ada social distancing, tapi informasi yang diperlukan itu bisa tersampaikan kepada customer-customer kami dengan baik. Dan efektif Bu? Ini kita masih lagi berjalan Pak, jadi nanti kita akan evaluasi di tiap bulan gitu ya. Karena dengan adanya pandemi, terus adanya COVID ini, ide-ide itu harus baru terus tiap bulannya gitu. Jadi ini kita masih lakukan dan kita juga mengengage para sales dan juga agent sales property untuk berkontribusi juga gitu. Jadi ini kita memiliki channel-channel untuk pemasaran yang banyak juga Pak jangkauannya. Breakthrough lah ya Bu ya. Channel-channel juga di breakthrough ya. Kalau komposisinya lebih banyak partnership di property agency yang membantu Tanrise Property untuk menjual, atau ada tim sendiri? Kontribusinya berapa persen? Both sih Pak, both quite balance ya, about 55, 45 gitu. Jadi lumayan balance sih antara in-house dan juga sales dari agent property, karena mereka jumlahnya kan juga sangat banyak. Tetapi kalau di in-house itu kan mereka bisa fokus dedicated ke produk-produknya Tanrise Property gitu. Jadi kita harus memiliki kolaborasi yang win-win juga ya, tentunya yang memberikan positive value kepada perseroan gitu. Oke. Bu Belinda, ini kan tahun lalu kan dimulai daripada pandemi COVID-19 ya. Kita doakan supaya
kita sama-sama bisa melewati pandemi ini dengan sehat dan senantiasa kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, dampak di properti juga memiliki dampak yang besar ya, walaupun di awal tahun ini sudah mulai nampak ada perbaikan beberapa perusahaan-perusahaan sudah mencatatkan penjualan yang luar biasa, apalagi didukung oleh support dari pemerintah ya, ada PPN 0% dan perbankan yang milenial juga bisa jangka waktu kredit juga bisa sangat panjang sekali. Nah, dari tahun 2020 sampai 2021, apa yang paling berdampak, Bu? Khususnya kalau di Tandas Property ini Residensial yang atau memberikan di industri, Bu? Banyak kan? Di perhotelannya, Pak. Di perhotelan. Untuk perhotelannya, karena Tandas Property memiliki 6 hotel, Fasa Hotel, Solaris Hotel, dan Clio Hotel. Ini sangat terdampak. Jadi waktu pandemi di awal-awal 2020 ya, khususnya waktu itu kalau di Surabaya sih kita mulai PPKM tanggal 16 Maret itu. Saya ingat banget karena setelah acaranya Idea Cloud. Jadi kami ada acara Idea Cloud tanggal 13, 14, 15 Maret. Sore itu udah diumumin tuh oleh pemerintah PPKM akan dimulai gitu. Jadi tanggal 16 Maret itu sudah mulai penyesuaian yang ke ini ya, ke pariwisata pun juga dibatasin, acara-acara dibatasin, wedding jadi batal, acara-acara meeting-meeting juga batal, terus orang yang mau traveling pun juga cancel gitu kan. Jadi itu benar-benar memberikan hit yang luar biasa untuk industri perhotelannya. Tetapi namun untuk di hotel sendiri kami juga melakukan breakthrough Pak. Kami melakukan program-program untuk yang staycation, lalu kemudian juga food delivery, karena di Fasa ini dimsumnya nomor 1 di Surabaya Pak. Nanti kapan pasien kalau ke Surabaya mampir-mampir ke Siang Fuhai. Ini dimsumnya nomor 1. Jadi kita juga melakukan inovasi gitu. Kita juga ada jualan frozen fruit juga, foodnya. Jadi orang-orang yang kepingin taste makanan di Fasa, mereka juga bisa menikmati gitu. Terus kemudian juga melakukan banyak inovasi-inovasi sehingga waktu bulan Oktober itu sudah lebih membaik ya, tahun 2020 ya. Kita November 2020 itu sama Desember sudah banyak lagi penerima wedding lagi, event, meeting itu udah mulai pick up. Kita kira udah mulai happy gitu ya. Tetapi kemarin semester 1 kita dapat yang second pandemi, ini juga merupakan pukulan yang luar biasa untuk perseroan ya, khususnya untuk perhotelan. Jadi kami melakukan breakthrough lagi untuk di selling yang lainnya yang kita bisa lakukan, kita lakukan semaksimal mungkin. Tetapi kita emang fokus untuk memberikan pelayanan yang lebih ke customer kami juga. Nah, tapi kalau di sisi propertinya, emang terus terang ini terdampak sangat di acara-acara event kami. Jadi pameran-pameran offline kami batal, acara-acara meeting direct ketemu customer juga batal, terus untuk show unit yang udah janjian itu juga banyak yang cancel ataupun reschedule. Nah, that's why kita memberikan opsi-opsi kepada para customer untuk melakukan virtual online, 360, terus drive-thru, apapun yang kita bisa, kita memberikan alternatif solusi. Yang penting kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan kita memberikan informasi-informasi yang customer perlukan sehingga customer juga bisa make decision untuk mulai berinvestasi meskipun during pandemi ini gitu. Nah, ini emang 2 tahun ini merupakan story yang tak terlupakan nih Pak. Ya. Karena hanya melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya gitu ya. Tapi juga tambahan lagi kalau di Tandas Property, meskipun pandemi tahun lalu ya, kita tetap melakukan komitmen sih Pak, khususnya untuk Kio Society ya, ini kita tetap melakukan pembangunan di propertinya. Jadi justru tepatnya tanggal 4 Juli 2020, kami melakukan groundbreaking untuk apartemen Kio Society yang di Jalan Raya Panjang Jiwo, di Surabaya Timur ya. Khususnya itu kita tetap melakukan komitmen kami untuk tetap membangun. Luar biasa. Walaupun pandemik tetapi tidak menyurutkan semangat untuk terus berkembang dan maju ke depannya ya. Dan untuk perhotelan sudah tadi Bu Belinda sharing, pasti dampaknya lumayan ya, karena terdapat batasan pergerakan dan aktivitas yang sangat luar biasa sekali. Kita harus ikuti protokol dan itu dampak. Tetapi dari sanalah muncul beberapa breakthrough ya Bu ya. Inovasi-inovasi di bidang pemikiran, pelayanan, sehingga customer-customer di luar itu bisa menikmati makanan terbaik di hotel
bukan hanya di hotel, tapi bisa mereka nikmati di rumah ya, dengan bantuan digital dan sebagainya. Nah, itu breakthrough. Kalau dari segi residential, Bu, breakthrough apa yang dilakukan, Bu? Mungkin bangunannya lebih, skalanya lebih lebih minimalis, kemudian lebih asri, lebih dari segi desain arsitekturnya lebih healthy. Breakthrough yang dilakukan Tanres ini untuk di bidang residential, di properti residential bagaimana, Bu? Khususnya untuk residential di Tanres ini kita sudah mulai waktu itu sharing tahun 2017, Pak. Jadi itu sudah mulai gencar, kita sekarang fokusnya ke pembangunan dan juga handover gitu. Jadi lebih mudah ya, tetapi emang dampaknya kena pandemi 2 tahun ini banyak juga yang berguguran untuk pencairan kreditnya karena terdampak PHK, lalu juga terdampak musibah keluarganya. Jadi ini kita juga mengalami pembatalan yang harus kita sikapi dengan bijak juga ya. Nah, tapi namun untuk di residential khususnya kita lebih fokus di marketing campaign-nya juga. Jadi benar-benar ada bonus, apalagi pemerintah ini kan juga berkontribusi sangat baik sekali ya untuk free PPN 10% ditanggung pemerintah untuk harga yang terjangkau. Ini kan benar-benar memberikan subsidi silang yang luar biasa juga untuk pembeli-pembeli kami ya. Tentunya kita developer hanya menyalurkan saja yang program-program ini supaya mendapatkan benefit juga kepada para customer kami gitu. Nah, ini lebih ke campaign sih. Juga kita aktif membuat web series, video-video campaign yang memberikan gambaran bagaimana sih kalau tinggal di hunian Grand Sunrise seperti itu. Karena kawasannya juga kami jaga, estate manajemennya juga terkontrol, terkendali, aman, nyaman. Itu kan dibutuhkan oleh para penghuni sekarang ya. Tentunya juga kita ada ruang-ruang terbuka. Kita tahun lalu juga membangun untuk area-area rest areanya terbuka, jadi kita bisa kumpul-kumpul sama tetangganya juga. Kita ada tempat kecil buat kafe-kafe gitu Pak, terus area bermain outdoor gitu. Jadi untuk para penghuninya juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan ya, nggak hanya sekedar di rumah aja gitu. Tapi kita karena kompleksnya besar, kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas tersebut kepada penghuninya. Jadi itulah yang diberikan, ada connecting hub-nya supaya mereka bisa berinteraksi dengan protokol kesehatan. Betul. Ya Bu ya? Ya, ada connecting hub-nya, ada ruko-rukonya, itu tetap kami bangun sih Pak, sesuai dengan komitmen kami gitu. Jadi sekarang lebih banyak handover gitu. Dan launching digital sangat menarik Bu ya, saya lihat itu launchingnya Dakota ya, itu pertama sekali launching secara digital ya? Ada 2 Pak tahun ini kita. Yang untuk Tritan Hub juga kita launchingnya digital. Tritan Hub secara digital iya, Tritan Hub juga digital. Kita mengundang para agent, para sales gitu, totalnya lebih dari 500 peserta waktu itu. Yang Dakota yang lebih banyak juga. Terus juga kita ada follow up lagi dengan customer, showing juga. Kita juga memberikan pemaparan tentang benefit-benefit produk ini. Kalau mereka berinvestasi bagaimana, value-value yang mereka dapatkan apa saja, seperti itu. Nah, kalau untuk Dakota ini karena proyeknya baru ya, ini baru kita launchingkan juga, tetapi masih ada untuk show unitnya itu kita bisa ajak mereka datang juga gitu. Karena lokasinya Dakota ini sangat strategis, hanya 200 meter dari exit tol Bundar gitu. Jadi pendekatannya berbeda antara Tritan Hub dan juga Dakota ya, karena target segmen kami berbeda juga. Seberapa efektif Bu launching via digital? Tentunya pasti lebih efektif kalau offline gitu ya, kita bisa langsung direct interaksi gitu. Tetapi kalau misalnya online ini memberikan pemaparan secara tidak langsung to waste, tapi ya benefitnya kita bisa save di YouTube, mereka bisa ngeliatin lagi gitu. Tapi momennya kan sudah lewat juga gitu ya. Tetapi juga kita kemarin itu bersyukur juga waktu April 2021 kita masih bisa gathering offline tuh Pak. Itu yang terakhir kayaknya 1 minggu sebelum COVID naik ya itu kita sudah ada offline juga. Jadi kita tetap kombinasi sih. Jadi online offline, tapi kita juga melihat situasi kondisi ya. Kalau tidak memungkinkan kita juga aktif melakukan Zoom seperti sekarang ini gitu, dengan one on one dan juga group by group dengan para lead agent, dengan para sales, dengan para prospek, customer, seperti itu. Jadi kita meningkatkan komunikasi dan juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi yang ada di sekitar kita gini. Jadi ini merupakan percepatan akselerasi dari
digitalisasi juga ya Pak ya, momen-momen pandemi ini. Betul, kita dipaksa untuk masuk ke digital sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Jadi dari yang penting kontennya bisa kami deliver dengan baik ke prospek customer kami. Ya, at least kita bisa branding, memberikan brand awareness kepada seluruh customer maupun calon customer supaya lebih mengenal kepada brand, Bu. Nah, ini kedepannya untuk Tanres Property, Bu, arahnya kemana? Kalau visi dari Tanres ini ke depan kita ingin menjadi top 10 pengembang properti terpercaya di Indonesia, Pak. Banyak kan fokus di mana, Bu? Nanti di building, residensial, atau nanti Triton Hub dan Triton Point seperti itu? Arahnya mungkin kita ke super blok ya, kayak area komersial dan perumahan gitu. Kalau untuk pergudangan sama ini kan segmennya lebih industri terbatas ya. Tapi untuk perumahan ini kan kita melihat masa pasarnya masih sangat luar biasa ya. Karena dari sisi supply demand-nya ini kan masih potensinya masih besar sekali gitu. Dan nah ini ke depan kita akan fokus untuk di super blok sih Pak. Super blok ya. Jadi ada bangunan gedung-gedung nanti akan mengkoneksikan dengan berbagai fasilitas ya. Kalau office bagaimana? Ini kita juga mulai yang di Jember Pak. Kita di Jember. Kita juga ada lahan yang di Jalan Hayamuruk. Ini kita juga berkolaborasi dengan Depo Bangunan. Jadi nanti Depo Bangunan ada di kompleksnya Tanres City Jember. Lalu kita juga ada area komersial. Kita juga nanti ada area residensialnya. Tapi ini coming soon. Ini project nanti akhir tahun 2021. Ya, Bu Belinda, untuk perkembangan Tanres ke depannya, apakah masih memperbesar land bank? Persediaan lahan-lahan untuk pembangunan? Ya, tentunya kita di Tanres Property ini kan di bisnis properti, Pak. Ya. Kalau di bisnis properti ini kita juga harus memikirkan land bank yang ada, mengkonsepkan, juga memasarkan, lalu kemudian kita juga tetap harus menambah land bank kami sehingga nanti kita bisa sustain, Pak. Untuk growth-nya itu bisa sustain. Jadi ada yang di develop, kita juga ada yang mulai diinvestasikan untuk di-develop di kemudian hari. Karena kan di properti ini long term investment ya, jadi kita memikirkan untuk investasi jangka panjang juga. Supaya ada kesinambungannya. Development ya. Iya. Baik, Bu Belinda, sangat luar biasa sekali sharing Bu Belinda hari ini kepada sahabat Tribuners semuanya. Dan untuk sahabat Tribuners yang ingin mengetahui Tanres lebih detail lagi proyek-proyek yang dibangun dan kemudian untuk mencari informasi tentang properti-properti baik itu pergudangan, residensial maupun perkantoran bisa didapat dari informasi dari mana, Bu? Kita ini ada sekarang juga kita udah lengkap di medsos juga ya. Kita ada di websitenya Pak di tanresproperty.com, terus juga ada di Instagram, ada di YouTube. Ketik aja Tanres Property nanti langsung keluar semuanya. Kita juga ada produk-produk untuk Kyo Property. Kita juga punya Instagramnya untuk Triton Hub juga, untuk Triton Point juga, untuk 100 yang apartemen di belakang saya nih untuk show unitnya yang Demus Condominium Luxurious ini juga ada, terus untuk Fossa Tower juga ada, untuk hotel-hotel kami juga ada. Jadi buat teman-teman sahabat Tribuners yang kepingin jalan-jalan nih ya, nanti setelah pandemi ini berakhir atau kepingin staycation di Fasa Hotel juga bisa langsung booking online, untuk di Solaris Hotel juga bisa, di Clio Hotel juga bisa. Kita menunggu nih kehadiran para Tribuners untuk visit di hotel-hotel Tanres Property. Luar biasa. Mari sahabat Tribuners ya, luangkan waktu Anda, begitu pandemik sudah teratasi, mari luangkan waktu untuk berkunjung di Fasa Hotel dan lihat fasilitas-fasilitas properti yang dibangun oleh Tanres Property. Dan terima kasih Bu Belinda untuk sharing yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih juga waktunya, salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali, sukses selalu untuk Tanres Property semakin maju ke depannya. Terima kasih Bu Belinda, terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih Tribuners. Thank you Pak Sian. Thank you.